hari ini, khususnya di perayaan kenaikan Kristus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari dua tempat. Yang pertama kita membaca dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Lalu nanti kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Kita membaca terlebih dahulu dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan, ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita buka satu bagian lagi dari Kisah Para Rasul 1, kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat perayaan-perayaan yang dirayakan di dalam gereja kita, mulai dari Natal, ada Paskah, ada kebangkitan, dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Kalau sepintas kita melihat di dalam bentuk seremonialnya, di dalam bentuk perayaannya, tentu itu sesuatu yang sangat, boleh kita katakan, sedikit berbeda. Karena apa? Kalau orang menyambut perayaan Natal itu, suasananya sangat luar biasa sekali. Sukacitanya juga begitu luar biasa sekali. Demikian juga di dalam perayaan Paskah, masih ada sedikit perayaan yang biasa orang juga buat, hiasan-hiasan dan segala macamnya, ada cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita tiba di perayaan kenaikan Tuhan Yesus, inilah yang realita yang kita jalani dan bahkan yang terjadi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah anak Tuhan. Seolah-olah perayaan ini sesuatu yang bukan dikatakan tidak penting, tetapi sepertinya sesuatu yang kurang diperhatikan. Dan bahkan hari ini mungkin di negara kita khusus diliburkan, tetapi tidak semua negara meliburkan hari ini sebagai hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan nanti kedatangan Tuhan itu adalah berita sukacita yang sebenarnya menjadi sesuatu yang penting, yang harus kita beritakan dan yang dialami, yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Tinggal yang pertama, yang terakhir, yaitu kedatangan.
Itulah berita sukacita yang diberitakan di dalam Injil. Ada 5K. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengingat di dalam perjanjian lama, ada 2 orang yang sudah naik ke surga. Mereka terangkat ke surga. Ada Henok, bisa kita baca nanti di dalam Kejadian 5, dan juga ada Elia. Bisa kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja. Tetapi tentunya satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan mereka ke surga itu tentu jauh berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka tidak mengalami yang namanya kematian dulu. Mereka tidak mengalami yang namanya kebangkitan dulu. Tetapi memang mereka langsung terangkat ke surga. Dan bahkan di beberapa agama yang lain, kita juga melihat bahwa mereka mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mereka itu juga akan terangkat ke surga. Nah, kisah-kisah seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan manusia, kehidupan para pemimpin agama kita, kehidupan Tuhan kita mempunyai sesuatu yang berarti bahwa di akhir kehidupan itu tidak hanya berakhir di kehidupan kita sekarang. Artinya mereka harus bangkit, mereka harus naik supaya apa? Karena kehidupan itu mereka yakini tidak hanya sebatas kehidupan seperti yang kita jalani saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus turun ke dunia dan berinkarnasi, menderita. Itulah Yesus yang naik juga ke surga. Jadi itu beda dia dengan Henok dan juga dengan Elia. Yesus yang berinkarnasi, turun dan menderita, itulah Tuhan yang hari ini kita rayakan. Dia telah naik ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dia harus mengosongkan dirinya, dia harus menjadi hamba. Barulah kenaikan dia ke surga itu menjadi sesuatu yang bernilai. Di dalam Mazmur 24, di dalam Mazmur 47 dikatakan, siapa yang dapat naik ke surga, ke gunung kemuliaan Tuhan, dan kepada siapakah pintu gerbangnya dibuka? Dialah Raja kemuliaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus naik ke surga itu setelah 40 hari dari masa kebangkitannya dari kematian. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama 40 hari ini sebelum dia benar-benar naik ke surga? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masa 40 hari itu? Kalau kita pikir, kita jalani, itu masa yang sangat singkat sekali. Tetapi ternyata di dalam masa yang 40 hari itu ada banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus. Khususnya dia semakin dekat kepada murid-muridnya, ke-11 muridnya. Bagaimana dia lebih lagi menekankan tentang kerajaan surga. Bukan hal yang gampang sebenarnya bagaimana dia harus mengajar, lebih lagi meyakinkan, menekankan pengajaran tentang kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, manusia telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di salib, tetapi itu tidak langsung membuat manusia itu harus selamat. Manusia telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di salib, tetapi itu tidak akan secara otomatis membuat manusia itu memperoleh keselamatan. Tetapi apa yang harus dilakukan supaya kita memperoleh keselamatan dengan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib? Kita harus hidup di dalam pertobatan. Ya, kita harus hidup di dalam pertobatan. Itulah berita yang harus disampaikan oleh murid-murid. Itulah pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari itu kepada murid-muridnya, supaya apa? Supaya berita itu disampaikan kepada semua orang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah itu hal yang gampang untuk dilakukan? Tidak. Tidak gampang menceritakan kepada orang tentang berita sukacita 5K yang tadi yang sudah kita katakan. Tidak gampang menceritakan hal itu kepada orang lain ketika hidup kita belum mengalami pertobatan. Artinya ketika kita belum mengalami pertobatan, berarti kita belum hidup di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan.
Ada banyak orang yang belajar firman Tuhan, ada banyak orang yang membaca firman Tuhan, tetapi hanya sebatas pengetahuan, tetapi mereka tidak melakukan. Sehingga ada banyak orang, ada istilah-istilah orang mengatakan banyak orang berilmu artinya berarti tahu. Banyak orang berilmu, banyak orang tahu tentang firman Tuhan, tetapi belum tentu mereka bertuhan. Bertuhan artinya berarti dia melakukan, memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari masa dia masih tersisa di bumi. Dia memanggil ke-11 muridnya dan dia menekankan hal itu. Bahkan kalau kita baca nanti di dalam amanat agung Tuhan Yesus, di dalam Matius 28 itu sebenarnya tugas yang sangat-sangat penting yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Diberitakan oleh ke-11 muridnya pertama pada saat itu. Ya, tadi kita katakan tidak gampang menyampaikan berita sukacita itu, berita tentang kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan itu kepada orang lain. Tetapi Tuhan sudah memperlengkapi mereka. Sebelum ke-11 murid itu benar-benar terjun untuk menyampaikan semua perintah itu, termasuk amanat agung Tuhan Yesus itu, Tuhan memberikan mereka waktu 10 hari lagi. Untuk apa? Untuk mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka sebelum apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Yaitu Tuhan katakan ketika dia naik ke surga, dia akan mengirimkan seorang penghibur, seorang yang akan menemani mereka, seorang yang akan selalu bersama dengan mereka, yaitu Roh Kudus. 10 hari. Turunnya Roh Kudus itu adalah hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari kematian. Hari ini adalah hari ke-40. Dan 10 hari masa penantian murid-murid itu menanti. Selama 40 hari itu apa yang harus mereka lakukan? Mempersiapkan diri mereka. Ada banyak orang berkata menghabiskan waktu 10 hari itu hal yang sia-sia. Tetapi bagi seorang anak Tuhan itu bukan hal yang sia-sia. Karena apa? Disitulah mereka semakin mengosongkan diri mereka. Bagaimana mereka menanti janji yang Tuhan sudah katakan sebelum dia naik ke surga, bahwa dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menemani mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak ingin murid-muridnya itu mengalami kegagalan. Ya, Tuhan tidak ingin murid-muridnya itu yang selalu bersama dengan dia itu mengalami kegagalan di dalam dia menyampaikan amanat agung, di dalam dia menyampaikan saksi itu ke seluruh dunia. Sehingga dia benar-benar mempersiapkan mereka, tidak melepaskan mereka begitu saja, tetapi memberikan seorang penolong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang sering kita lupakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita takut menjalani kehidupan kita khawatir menjalani kehidupan kita takut menjalani pergumulan-pergumulan kita lupa bahwa Tuhan sudah menjanjikan akan ada seorang penolong yang sudah hadir dan selalu ada bersama dengan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah hati kita siap untuk kehadiran Roh Kudus? Siap tidak? Tuhan sudah berikan loh. Tetapi kan masalahnya adalah pada pribadi kita. Apakah kita siap untuk dibentuk dia? Apakah kita siap untuk dihiburkan dia? Apakah kita siap untuk dikuatkan oleh dia? Kenaikan Kristus ke surga, orang selalu hubungkan itu dengan susunan alam semesta. Mereka meyakini bahwa alam kita ini terdiri dari 3 lapisan. Ada di bawah bumi, ada bumi, dan ada di atas bumi. Nah, di bawah bumi ini mereka katakan ini adalah tempat-tempat yang mengerikan. Di bawah bumi ini adalah tempat-tempat yang mengerikan, tempat-tempat yang selalu membuat orang itu jatuh ke dalam kebinasaan. Itu di bawah bumi. Lalu bumi seperti yang kita tinggal di atas bumi ini adalah tempat manusia dan ciptaan makhluk yang lainnya. Dan di atas bumi ini ada satu tempat lagi mereka katakan itulah surga. Surga itu apa? Surga itu adalah tempat kediaman Allah, di mana dikatakan di surga itu segala-galanya baik. Ya,
segala-galanya baik, sehingga itulah yang kita yakini dan kita percaya sekarang bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu sudah berada di surga. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu menyadari, ketika kita berdoa selalu kita katakan Bapa kami yang di surga. Bahkan di dalam doa Bapa kami itu kata pertama. Secara tidak langsung, sadar atau tidak kita sadari, sebenarnya kita sudah meyakini bahwa saat ini Tuhan yang kita sembah itu sudah berada di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kenaikan Kristus ke surga itu menjadi akhir dari segalanya? Apakah kenaikan Kristus itu ke surga menyelesaikan segala pekerjaannya? Tidak. Mungkin di bumi pekerjaannya sudah selesai, tetapi ketika Kristus naik ke surga, maka dia juga masih meneruskan pekerjaan. Bahkan ada satu pekerjaan yang baru yang harus dia selesaikan. Dia berasal dari Bapa, dan itu sudah nubuat dari para nabi. Dia berasal dari Bapa dan dia pasti akan kembali lagi kepada Bapa. Untuk apa? Untuk apa dia harus kembali kepada Bapanya? Kalau kita nanti membaca di dalam Yohanes 14, kenaikan Yesus ke surga itu adalah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nanti boleh kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam pengakuan iman rasuli juga dikatakan bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Stefanus juga memberikan kesaksian yang sama, nanti bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 56, bahwa dia melihat seorang anak manusia. Ketika Stefanus dianiaya sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia melihat seorang anak manusia dalam bentuk awan duduk di sebelah Allah Bapa. Ini menjadi satu yang membuktikan, ayat-ayat firman Tuhan yang membuktikan bahwa kenaikan Kristus itu menjadi penggenapan dari nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nanti kita bisa baca di dalam kitab Daniel pasal 7, bisa juga kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi dan benar-benar apa yang sudah mereka katakan itu benar-benar terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar di luar sana saat ini masih banyak orang yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan. Masih banyak orang yang percaya tidak dengan kelahiran, kematian, bahkan dengan kenaikan yang sedang kita rayakan hari ini. Tetapi bukti-bukti itu nyata. Firman Tuhan menyatakan semuanya itu ada. Dan bahkan di dalam, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 tadi, murid-murid itu menyaksikan sendiri. Ada 11 muridnya yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga. Jadi artinya semua yang Tuhan Yesus lakukan itu benar-benar sesuatu yang nyata, yang benar-benar terjadi, tidak seperti yang diberitakan oleh orang-orang di luar sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Kristus harus naik ke surga? Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga setiap orang yang menantikan surga itu tidak menjadi sebuah harapan yang kosong. Ya, tidak menjadi sebuah harapan yang kosong. Karena apa? Karena Kristus, Tuhan yang kita sembah itu sudah ada di sana. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, di mana aku berada, maka di situ juga kamu berada. Nanti kita bisa baca itu di dalam Yohanes, itu berbicara tentang rumah Bapa. Dia kembali ke rumah Bapanya untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 34, dia pergi ke surga supaya nanti ketika tiba pada hari penghakiman, yang terakhir kedatangan Tuhan, maka Kristus yang sudah sekarang berada di surga itu akan memberikan pembelaan kepada kita. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 23. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita siap untuk dibela Tuhan?
Jangan-jangan Tuhan sudah nanti ketika mungkin kedatangan Kristus yang kedua kali, saya percaya kita semua di sini dengan satu keyakinan kalau kita nanti pasti akan masuk ke surga. Percaya enggak? Percayakah kita kalau kita nanti akhirnya akan masuk ke surga? Jangan ragu, harus katakan percaya. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika suatu hari nanti kita benar-benar masuk di dalam kerajaan surga, apakah kita benar-benar bisa betah tinggal di sana? Nanti bisa kita baca bagaimana kehidupan di surga itu di dalam Wahyu pasal 21 kalau saya tidak salah. Di sana diceritakan bagaimana kehidupan yang baru, bagaimana Yerusalem yang baru, bagaimana langit yang baru. Itulah kehidupan manusia ketika nanti pada akhirnya kita yakini kita masuk ke dalam surga. Yang saya pikirkan sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah kita nanti kalian membaca firman Tuhan itu, apa yang dilakukan orang-orang yang akan ada di surga? Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada amarah, segalanya semuanya bersukacita, dan semua di sana itu memuji Tuhan bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan. Jangan-jangan Tuhan nanti sudah memasukkan kita ke surga, tetapi karena kita tidak terbiasa dengan situasi dan keadaan yang ada di surga itu, maka bisa-bisa loh kita akan keluar dari sana. Maka Paulus mengatakan, kejarlah keselamatanmu. Jangan hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, tetapi perhatikanlah juga perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tuhan akan membela kita ketika Dia nanti datang untuk kedua kalinya. Sekali lagi kembali kepada kita. Ketika Tuhan Allah memberikan pilihan, Dia memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa, memakan atau tidak memakan. Tuhan tidak pernah memberikan paksaan kepada manusia. Dia memberikan kita memilih. Tetapi manusia memilih untuk memakan. Tuhan sudah menyediakan surga bagi kita. Tuhan sudah menyediakan pembelaan bagi kita. Apakah kita siap untuk dibela? Apakah kita sudah siap untuk masuk ke surga? Mari kita menilai diri kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, saya pribadi, saya juga tidak yakin dengan kelakuan, dengan kebiasaan, dengan perbuatan yang saya alami, yang saya lakukan hari ini, saya tidak yakin bisa betah di surga itu. Karena apa yang dilakukan di sana itu pujian semua loh. Pujian bersama dengan malaikat-malaikat surga, sukacita, tidak ada emosi, tidak ada pikiran negatif. Selama ini itu yang ada di dalam pemikiran manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering orang mengatakan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, Tuhan sudah memberikan ini, Tuhan sudah memberikan ini, tetapi bagaimana hati kita manusia? Sering orang juga mengatakan jangan engkau sampai menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Karena apa? Karena pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib itu sering kita sia-siakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengatakan kita memang tinggal di dalam dunia, tetapi jangan biarkan dunia yang memiliki kita. Mari kita belajar mengintrospeksi diri kita, belajar dan terus belajar supaya apa? Supaya apa yang sudah Tuhan sediakan itu tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Mari kita belajar dari sejak hari ini lewat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, membuat kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa suatu hari nanti kita benar-benar berada di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Tadi di dalam responsoria kita, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya suatu hari kelak nanti kita akan menjadi orang yang bersukacita di surga bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ada perintah baru dan amanat agung. Nanti kita coba baca sekali lagi, kita renungkan sekali lagi, apakah kita sudah pernah
melakukan hal-hal ini. Dan sehari ini saya mengajak kita semua, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk melakukan perintah baru dan amanat agung ini. Supaya apa? Supaya sekali lagi tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita nanti itu tidak ditempati oleh orang lain. Tuhan sudah memasukkan kita ke tempat itu, tetapi karena kita tidak bisa, pada akhirnya kita akan keluar dari tempat itu. Selagi masih ada waktu, Tuhan belum melakukan yang terakhir kedatangan itu. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita mempersiapkan diri kita. Nanti di rumah tolong dibaca Wahyu pasal 21 itu. Di sana diceritakan bagaimana kehidupan yang baru. Begitulah nanti kehidupan kita ketika kita berada di surga. Kita terkadang lama ibadah aja di hati sudah mulai mengomel. Ya, itu memang wajar sebagai manusia. Makanya saya katakan tadi, apakah nanti kita akan betah tinggal di surga? Dengan situasi, dengan kehidupan, dengan apa yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi saksi bagi Kristus dimulai dari diri kita. Maka tadi dikatakan mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu mulai dari diri kita sendiri, mulai dari gerejamu sendiri dulu, kemudian Yudea kampung halaman mereka. Artinya saksikanlah itu pertobatanmu itu dulu di tengah-tengah persekutuanmu, di tengah-tengah keluargamu, kampungmu, baru kau bisa menyampaikan itu ke seluruh bumi. Dan Tuhan mengatakan tadi, aku menyertai kamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena semua yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Menyediakan yang terbaik, memberikan penolong, menuntun kita, itu tidak akan diberikan oleh siapapun kepada kita kecuali diberikan oleh Tuhan kita. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan bagi kita, mari kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak yang Tuhan sudah persiapkan untuk senantiasa boleh tinggal dan akan hidup bersama dengan Dia di dalam surga dan di dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sudah menyediakan setiap tempat bagi kami untuk kami boleh ada di dalam kemuliaan Tuhan, untuk kami boleh duduk di sebelah kanan-Mu. Tuhan, di sisa-sisa waktu yang masih Engkau berikan kepada kami memohon kepada Tuhan, seperti waktu yang masih Engkau berikan kepada murid-murid-Mu sebelum Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka. Kami juga rindu Tuhan, waktu-waktu ini sebelum Engkau datang kedua kalinya ke dunia ini, kami benar-benar boleh melakukan apa yang seharusnya boleh kami lakukan, sehingga pada akhirnya nanti Tuhan kami benar-benar boleh layak masuk di dalam kerajaan-Mu. Bapa di surga, tolong kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang kami tahu ketika kami masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, kami lebih sering dimiliki oleh dunia ini, kami lebih sering memikirkan hal-hal dunia ini, dan kami lupa Tuhan untuk memikirkan hal-hal di dalam kerajaan-Mu. Tetapi hari ini ketika Engkau boleh mengingatkan kami mau Tuhan supaya Engkau sekali lagi boleh mengubahkan kami. Kami mau Tuhan supaya tempat yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami tidak akan ditempati oleh orang lain. Tapi kami boleh duduk diam bersama dengan Tuhan di dalam sinar kemuliaan-Mu bersama dengan malaikat-malaikat-Mu. Kami rindu Tuhan di akhir kehidupan kami, itulah yang akan terjadi dan kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum Engkau naik ke surga, Engkau memberikan perintah kepada setiap anak-anak-Mu, dan kami percaya perintah itu juga hari ini sampai kepada kami, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu, supaya kami boleh memberitakan berita sukacita segala yang sudah Engkau berikan di tengah-tengah dunia ini kepada orang lain. Tuhan, jangan biarkan kami hanya menikmati, mengalami pengorbanan-Mu di kayu salib
satu hal yang membanggakan kami sendiri. Tetapi biarlah semua itu Tuhan juga boleh kami bagikan kepada orang lain. Kami rindu Tuhan Engkau boleh mengubahkan kami, sehingga kami benar-benar boleh mengalami pertobatan yang sejati daripada Tuhan. Kami tidak tinggal di dalam dosa dan kesalahan yang sama, tetapi kami akan selalu diubahkan dari hari ke hari. Kami mau belajar seperti Engkau Tuhan. Sekalipun kami tahu kami tidak akan bisa sempurna seperti Engkau, tetapi ketika Tuhan Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami, menghibur kami, memimpin kami, memberikan kekuatan kepada kami, membentuk hati kami yang masih keras ini, supaya kami mau belajar dan terus belajar untuk taat, untuk boleh melakukan semua yang Engkau perintahkan, semua yang sudah Engkau katakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu bersukacita di dalam Engkau. Ajari kami Tuhan dari sejak saat ini, supaya kami boleh melakukan apa yang seharusnya nantinya kami lakukan di dalam kerajaan-Mu. Sehingga Tuhan, kami percaya kami akan selalu tinggal bersama dengan Engkau di tempat yang sudah Engkau sediakan, di dalam sinar kemuliaan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua karya keselamatan, semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berikan kepada kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh untuk semakin lagi mengenal Engkau. Hati yang sungguh-sungguh untuk semakin mengasihi Engkau. Hati yang sungguh-sungguh Tuhan supaya kami juga boleh berubah, meninggalkan hal-hal keduniawan kami. Kami tahu itu bukan hal yang gampang untuk kami lakukan. Tapi Tuhan, bersama dengan tuntunan dari Roh Kudus-Mu, kami percaya Engkau akan boleh mengubahkan kami, sehingga kami akan boleh menyerupai gambar-Mu, sehingga citra Allah yang sudah hilang dari kehidupan kami boleh belajar supaya semuanya itu Tuhan boleh kembali lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus